Shalom Jemaat Every Nation, kembali di acara kita Selah. Dan saya akan meneruskan renungan yang saudara dengar di dalam episode yang terdahulu, Mazmur 23. Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Keintiman yang Daud tampilkan pada waktu dia mengingat bagaimana dia sebagai seorang gembala bersama dengan domba-dombanya. Tapi di Mazmur 23, dia melihat dirinya sebagai seekor domba dan melihat bagaimana Tuhan, gembala agungnya, menjaga kehidupannya dengan luar biasa. Mazmur 23 dimulai dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tahu bahwa kehidupannya dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan bukan sekedar pada waktu dia membutuhkan makanan, ada makanan. Pada waktu dia membutuhkan penyediaan secara materi, Tuhan sediakan. Tetapi Daud berbicara tentang jiwanya yang disegarkan, jiwanya yang dipulihkan, jiwanya yang dijagai, dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan Daud. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan membaca ayat yang keempat dari Mazmur 23. Daud menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak ibu saudara sekalian, Daud pernah mengalami lembah kekelaman. Dan saya percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, pernah mengalami keadaan yang seperti itu. Daud menamakannya lembah kekelaman. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the shadow of death, atau lembah maut, lembah yang begitu gelap di mana tidak ada cahaya sama sekali. Dan buat seekor domba itu adalah tempat yang menakutkan. Domba takut berada di tempat yang gelap. Itu sebabnya suara gembalanya menjadi penting. Daud mengingat pada waktu dia bersama dombanya melewati lembah yang semacam itu, maka Daud akan bersenandung. Dia akan mengutarakan kata-kata yang membuat dombanya merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan kemudian Daud mengatakan ada gadah dan tongkat dari gembala itu yang memberikan ketenangan. Apa fungsi kedua alat itu bagi seekor domba? Gadah dipakai oleh gembala pada waktu ada bahaya datang, ada predator, ada binatang yang berusaha untuk memangsa domba Daud, maka dia tidak segan-segan memakai gadahnya. Bagaimana dengan tongkat? Tongkat mengarahkan domba, Bapak Ibu. Ya, pada waktu domba itu tersesat, pada waktu domba itu kehilangan arah, maka gembala yang baik memastikan domba itu kembali kepada kawanan, kembali ke jalan yang benar. Dan Daud mengatakan bahwa di dalam keadaan gelap, di dalam keadaan tidak ada yang dia bisa lihat, maka gadah dan tongkat daripada Tuhan itu menjadi penghiburan buat Daud. Dan di dalam lembah kekelaman, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan. Nasihat buat kita, tetap berjalan Bapak Ibu. Jangan berhenti dalam perjalanan kita dan mengatakan, I am stuck. Aku sudah terperangkap dengan keadaanku buruk, tidak ada jalan keluar. Karena kebenarannya Tuhan mengatakan, Dia menuntun kita di jalan yang benar. Dia berada bersama dengan kita pada waktu kita mengalami lembah kekelaman. Dan saya melanjutkan di ayat yang kelima, dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, di sini gambaran tentang pesta. Daud bicara bagaimana Tuhan membawa dia sepertinya di dalam perjamuan pesta. Tetapi yang sering kali kita inginkan adalah pesta bersama dengan teman semata. Tapi Tuhan di sini menggambarkan keadaan kehidupan kita dengan mengatakan bahwa ada hidangan di hadapan lawan. Kita suka hidangan bersama dengan teman. Bukan berarti Tuhan tidak izinkan kita bersama-sama dengan saudara seiman yang mensupport kita. Tetapi yang Tuhan ingin katakan lewat Mazmur ini, selalu ada tantangan, selalu ada musuh.
sekalipun kita berada di dalam masalah, dalam tantangan, ada musuh, tapi Tuhan tidak berhenti menyertai kita, menyediakan hidangan. Bahkan dikatakan di sini, pialaku penuh melimpah. Ini gambaran tentang sukacita. Ini gambaran tentang anggur yang dituangkan di piala dan kemudian meluber keluar. Sukacita kita tidak bersumber dari tidak adanya tantangan. Sukacita kita tidak bersumber karena tidak ada musuh. Tetapi di tengah-tengah tantangan itu yang membuat kita bersukacita karena adanya penyertaan dan keintiman Tuhan yang dekat dengan kita. Terutama justru pada waktu kita mengalami lembah yang gelap. Dia ada di sana dan dia bisa bercakap-cakap dengan kita seperti Daud bercakap-cakap dengan gembala agungnya. Itu yang Tuhan inginkan pada waktu kita mengalami keadaan buruk. Dan akhirnya di ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Tahukah kata yang dipakai di sini mengikuti adalah kata yang digunakan oleh seorang pemburu yang mengikuti mangsanya kemana mangsanya pergi, dan dia akan bidikkan panahnya ke arah mangsanya. Dan pemburu yang luar biasa akan mengenai mangsa yang dia bidik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu dilepaskan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memastikan kebajikan dan kemurahannya itu akan sampai kepada kita. Pada waktu kita bergerak, Tuhan kebajikan dan kemurahannya mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Biar renungan singkat ini memberikan kekuatan buat setiap kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.